Sudah. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Jadi untuk kelas A58 ini. Kelas Maul ya, Maul. Kelas A58 ini sudah saya siapkan materinya. Jadi kita total ada 14 ya. Kelihatan ya. 14 pertemuan. Tadi sudah disimak ya. Sudah disimak videonya di fanpage Facebook. Saya bagi ya, yaitu slide yang tentang ini sejarah, fungsi dan tujuan pajak dan teori ya, slide yang nomor 3 ya. Tapi di itu apa namanya, di WhatsApp yang nomor 2 ya, nomor 2. Terus juga tadi saya kirim juga di WhatsApp grup, mana dia ini ya, ini ya, 2 slide lagi ya, yaitu tentang kepatuhan, asas ya, asas dan filosofi ya kan, ini dia asas dan filosofi pajak, kemudian kepatuhan ya, kepatuhan dan perlawanan pajak ya. Nanti kita bahas gitu ya guys. Oke, jadi yang pertama kita akan kalau yang ini udah tadi ya, jadi tadi kan sudah dibahas tuh. Nah, ini ya, nah, di video yang pertama tuh sistem ya, sistem pajak dan perkembangannya, sejarah tadi itu ya, sejarah hukum pajak, sumber hukum ya, sumber hukum pajak ya, udah tadi ya, udah ngerti lah itu. Saya kira udah cukup ya. Sumber hukum intinya tuh ada yang macam kan, sumber hukum ada yang formil, ada apa, ada yang material dan formil ya, macam-macam, dari mulai undang-undang dasar ya guys ya, sampai dengan sumber hukum perjanjian, ini perjanjian perpajakan ya, tax treaty, kemudian jurisprudensi, doktrin ya, itu sudah jelas saya kira. Kalau masih ada yang ditanyain sih boleh ya, ketik aja ya, ketik aja. Lalu oke, pengertian hukum pajak juga udah ya, itu ada di video yang pertama di kajian magisterium hukum. Sejarahnya juga, ini sejarah hukum pajak Indonesia ya guys ya, panjang ya, dari zaman Belanda ya. Sejarah pajak itu panjang sekali guys, panjang sekali ya, sejak adanya peradaban ya, disitulah ada pajak ya, sejak zaman Mesir kuno dulu ya sudah ada pajak ya. Tapi di Indonesia sendiri sebenarnya, kalau Belanda ini kan sejak masuknya apa namanya, sejak adanya hukum ya, sejak adanya hukum tertulis ya. Sebenarnya di zaman dulu juga udah ada ya, di zaman raja-raja dulu ya guys, ya kan, kita kenal yang namanya pajak ya. Pajak itu kan, pajak itu asalnya dari pajak ya kan guys. Pajak itu bahasa Jawa ya, pajak ya enggak. Nah, itu dari zaman para raja-raja dulu sudah ada ya, itu namanya sejenis upeti ya, kalau dulu itu upeti ya, pajak ya, atau disebut juga kalau bahasa Belandanya glondong, pengareng-areng gitu ya. Saya bukan orang Jawa ya. Nah, jadi sudah ada dari zaman dulu ya, itu adalah pemberian ya guys, pemberian dari masyarakat ya, dari masyarakat kepada raja itu guys ya. Kalau di sekarang sebutnya pajak ya, pajak ya. Kalau orang Sumatera pajak itu ya kan guys. Nah, kalau kalau di bahasa Indonesia kan ya, ya, memungut atau memeriksa ya. Ini nggak ada di slide ini, saya tambahin aja ya. Jadi sejarah pajak itu panjang sekali ya. Ini kita belum kita bahas sih sejarah yang ada di Indonesia ya. Sejarah hukumnya aja ya guys ya, sejarah hukum tertulis. Tapi kalau sejarah pajak itu sendiri itu luas sekali ya. Tadi ya saya katakan ya, bahkan tadi dari zaman Yunani itu, kata-kata teks itu dari zaman Yunani guys. Ya. Wah, ini ada hakim pajak juga masuk sini nih. Pak Cai ya, Pak Cai. Ini bisa menambahkan lah nanti ya, kalau ada yang kurang-kurang nanti dijapri aja ya Pak. Terus sejarah ya,
Jadi kalau di kita ini sejak zaman Belanda ya, tapi kemudian di era tahun 80-an itu baru diadakan reformasi perpajakan guys. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Nah ini di sini kita lihat, di sini ada ya pergantian sistem ya, dari tadinya official assessment menjadi self assessment. Nah, ya. Maksudnya apa ya guys? Maksudnya dulu itu pajak itu menggunakan instrumen negara ya, pemerintah ya, official assessment. Nah, tapi kemudian dengan adanya perpajakan modern, di mana masyarakat itu diberikan kepercayaan, nah, sejak tahun 83 itu ya, dimulainya era reformasi perpajakan, maka diganti dengan sistem self assessment ya, yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat guys untuk buram ya. Waduh, kita dulu ya. Bentar. Gedein cahayanya. Nah, lumayan ya. Oke, sip. Oke guys ya. Nah gitu. Jadi panjang lah kalau sejarahnya ya. Dari istilah pajak aja itu udah panjang banget itu. Nah, pajak juga nanti kaitannya dengan jadi apa, di era reformasi itu ada pergantian sistem guys ya, ada reformasi ya, dari perpajakan yang semula official assessment ya, dia menjadi ini ya, dia menjadi self assessment ya. Kemarin udah di video udah kayak kasih tahu ya, self assessment itu 5M ya, 5M ya, mulai dari mendaftar, menghitung, memperhitungkan ya, terus apa lagi, membayar dan menyetorkan ya. Innalillahi, kenapa nih? Pajak ya. Oke, gitu ya guys. Jadi kembali ya, jadi ini sejarah sih panjang ya, sejarah perpajakan kita. Nah untuk di Indonesia sendiri tadi itu guys, ada paket ya 5 undang-undang reformasi ya, yaitu Undang-Undang Nomor 6 KUP dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 83 semua nih guys ya, tentang PPH ya, 83 nomor 8 tentang PPN ya. Oh kalau yang PBB tahun 85 guys ya. Oke, sejarahnya itu ya, ini dibaca aja. Udah saya jelasin ya di video sebelumnya, tapi ini biar refresh aja ya. Nah, tapi kalau tadi ya, kalau sejarah dunia itu pajak panjang banget ya, dari zaman Yunani udah ada ya, bahkan itu sejarahnya luar biasa ya, dari zaman Mesir ya, sampai terjadi pemberontakan, sampai terjadi revolusi itu gara-gara pajak. Nah nanti makanya kita lihat guys ya, di slide berikutnya kita akan bahas tentang asas dan filosofi undang-undang perpajakan. Nah di situ kita akan paham guys, bahwa memang pajak itu sangat luar biasa sekali ya, efeknya untuk suatu negara ya. Nanti kita bahas. Ini sih kita refresh aja ya, biar ingat fungsi pajak ya, ini mensejahterakan ya, membuat ketertiban dan keamanan ya, sama seperti fungsi hukum secara ini nanti ya, ini saya percepat aja ya, saya kira itu ya guys. Kemudian ada adagium di sini ya, yang sangat mendasar sekali ya guys, tentang asas yuridis dari perpajakan ya. Dengeran ya. Oke. Undang-Undang 45 ya guys. Ini adalah no taxation without precedent. Nah, ini nanti kita bahas lagi di slide berikutnya ya. Nah, kemudian yang dari sisi hukum, kita akan membahas pajak dari sisi hukum guys. Itu kita kenal ada 2 jenis ya, penggolongan hukum ya, yaitu hukum material dan hukum formal ya, dan hukum formal. Dan di bidang hukum pajak ini dipisah guys ya, dipisah antara hukum materialnya dengan hukum formilnya ya. Waduh, ada telepon masuk, gimana guys, kita ini dulu, kita stop dulu guys, bentar ya.